Pernah nggak sih Anda lihat perpustakaan pribadi orang gitu yang gede banget terus mikir, wah ini udah baca berapa buku ya? Tapi ternyata menurut pemikir Umberto Eco nih, justru buku yang belum dibaca itu loh, itu yang mungkin lebih penting malah. Semacam anti-library kita gitu. Jadi pengingat terus ya betapa banyak hal yang kita sebenarnya nggak tahu. Selamat datang di pembahasan mendalam kita. Kali ini kita mau coba gali ide-ide kunci dari kutipan buku The Black Swan ya Nassim Nicholas Taleb. Khususnya nih kita mau fokus ke gagasan di bab 4 judulnya 1001 hari atau cara agar tidak menjadi orang yang mudah dibodohi. Wah judulnya aja udah bikin penasaran ya. Sumber ini, wah isinya tuh penuh wawasan yang lumayan mengejutkan soal ketidakpastian, terus gimana kita sering keliru memahami dunia. Ada jebakan-jebakan mental gitu yang bikin kita salah langkah. Jadi misi kita kali ini ya mengupas intisarinya lah, biar Anda semua bisa lebih waspada sama bias-bias tersembunyi ini. Dan ya intinya biar nggak gampang ketipu. Yuk kita bedah bareng-bareng. Iya, yang menarik banget dan mungkin agak provokatif ya. Itu gimana Taleb ini kayak ngebongkar cara kita mikir soal pengetahuan sama prediksi. Sumber ini nunjukin betapa gampangnya kita semua loh. Bukan cuma orang awam, tapi ya kita semua. Kejebak sama cerita yang kelihatannya rati banget, tapi buktinya nggak lengkap. Jadinya rentan banget salah menilai. Oke. Nah, salah satu jebakan terbesar yang dibahas itu kan kekeliruan naratif ya. Jadi kita tuh kayak punya dorongan kuat gitu buat bikin cerita atau penjelasan buat kejadian masa lalu. Biar kedengeran logis, masuk akal, seolah-olah emang udah pasti gitu kejadiannya. Contoh gampangnya deh, kalau abis ada krisis ekonomi atau mungkin hasil pemilu yang nggak terduga, tiba-tiba semua orang jadi pakar dadakan kan, punya penjelasan pasti kenapa itu bisa terjadi. Persis. Otak kita itu emang, gimana ya, haus cerita. Itu kayak ngelepasin dopamin gitu loh. Kita secara otomatis nyari hubungan sebab akibat, padahal mungkin kejadiannya ya sebagian besar acak aja. Ini emang bikin dunia yang rumit jadi kelihatan lebih simpel sih, tapi bahayanya ya itu tadi. Kita jadi ngerasa sok ngerti gitu, lebih dari yang sebenarnya. Kita jadi target empuk buat cerita yang meyakinkan, tapi sebenarnya menyesatkan. Jadi bukan cuma soal kita suka cerita ya, tapi kita kayak terlalu gampang percaya gitu aja sama cerita yang rapi itu. Padahal ya seringnya cuma kebetulan yang dirangkai jadi seolah-olah berhubungan. Tapi bukannya kemampuan merangkai cerita ini juga yang bantu kita belajar dari pengalaman. Maksudnya di mana sih batas bahayanya itu? Dohi gitu, sama penjelasan yang nyaman tapi keliru. Dan jebakan cerita ini jadi makin parah karena kita cenderung cuma lihat satu sisi aja. Maksudnya kayak konsep bukti yang membisu itu ya? Yang silent evidence itu. Kita kan lebih sering dengar cerita sukses yang wah banget startup unicorn lah, penulis bestseller, tapi jarang banget dengar ribuan cerita gagal di baliknya. Tepat. Kita nggak lihat kuburan datanya istilahnya Taleb. Penulis yang naskahnya ditolak ribuan kali, bisnis yang bangkrut diam-diam, orang-orang yang ambil risiko mirip kita, tapi ya nggak selamat. Fokus ke pemenang doang ini jelas mendistorsi persepsi kita soal peluang sukses dan seberapa besar risiko sebenarnya. Kita jadi ngeremehin peran keberuntungan sama keacakan. Contohnya kayak petualang Casanova yang legendaris itu. Kita ingat dia karena dia selamat buat nulis ceritanya, bukan karena dia kebal sama bahaya. Kita lupa sama yang nasibnya sial. Wah, jadi ini bukan cuma soal cerita sukses dong ya, tapi cerita siapa yang berhasil selamat dan suaranya kedengeran gitu ya. Ini bener-bener ngubah cara pandang soal resiko sih. Akibatnya, kita bisa jadi terlalu pede ngeremehin kemungkinan kejadian negatif yang nggak terduga. Nah, itu yang Taleb sebut angsa hitam atau black swans kan. Kejadian langka dampaknya gede banget, tapi baru bisa dijelasin setelah kejadian. Ini nyambung banget ke masalah prediksi, ya nggak sih? Betul sekali. Kekeliruan naratif sama bukti bisu ini kontribusinya gede banget ke jeleknya rekam jejak prediksi kita. Apalagi buat hal-hal yang kompleks dan jangka panjang. Sejarah itu penuh banget sama ramalan-ramalan yang melesetnya jauh. Taleb ini kritis banget sama apa yang dia sebut arogansi epistemik. Maksudnya, keyakinan yang berlebihan pada pengetahuan kita sendiri, terutama ya di kalangan pakar. Jadi maksudnya seorang pakar mungkin tahu banget detail bidangnya, tapi belum tentu bisa prediksi kejadian nggak terduga di luar model standar mereka gitu ya. Kayak tukang ledeng gitu. Dia tahu cara kerja pipa, tapi susah nebak kapan persisnya pipa tua bakal pecah karena faktor luar, misalnya gempa kecil atau apa. Gitu. Kira-kira gitu. Mereka mungkin ahli dalam kondisi normal, tapi seringkali ngeremehin kemungkinan adanya kejutan besar.
Makanya, penting banget buat kita mempertanyakan tingkat keyakinan si pakar, bukan cuma pengetahuannya aja. Dan kita perlu ekstra hati-hati sama rencana-rencana presisi jangka panjang dari institusi besar, pemerintah atau perusahaan. Seringnya terlalu optimis dan abai sama potensi guncangan angsa hitam ini. Oke, oke. Jadi dari semua ini intinya apa dong? Gimana caranya biar kita bisa lebih, ya tidak mudah dibodohi tadi? Intinya sih, pikiran kita itu secara alami nyari pola dan cerita buat memahami dunia yang seringnya acak. Itu wajar. Tapi kecenderungan ini ditambah fokus kita yang cuma ke pemenang dan abai sama yang kalah, itu bikin kita rentan salah paham soal realitas dan risiko. Kita jadi ngebangun narasi yang kelihatannya nyaman, tapi sebenarnya rapuh banget. Paham. Jadi memahami bias-bias ini krusial banget ya buat Anda semua. Ini bantu Anda buat jadi lebih skeptis sama narasi yang kelihatannya terlalu sempurna. Terus jadi mempertanyakan bukti apa sih yang nggak kelihatan gitu. Ujung-ujungnya bisa bikin keputusan yang lebih kuat di tengah ketidakpastian. Ya ini langkah awal lah biar nggak jadi target empuk cerita yang menyesatkan sesuai semangat bab 4 buku Taleb ini. Nah, sebagai bahan renungan nih, buat Anda bawa pulang. Coba deh pikirin, narasi apa dalam hidup atau mungkin pekerjaan Anda sekarang yang rasanya tuh masuk akal banget, meyakinkan gitu. Terus coba tanya ke diri sendiri, ada nggak sih kemungkinan kalau narasi itu sebenarnya cuma menyederhanakan realitas yang jauh lebih acak dan kompleks daripada yang Anda bayangkan selama ini? Sesuatu untuk Anda eksplorasi lebih lanjut.